Sahabat Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah pada hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan terima berkat. Karena memang Tuhan itu memberkati manusia dari penciptaan semesta ini. Siapa saja yang mengatakan itu kata amin itu. Amin itu artinya benar, sungguh benar. Itu perkataan-perkataan yang luar biasa. Kalau keluar dari mulutmu dengan tulus ikhlas, ya, makanya hari ini engkau terima akan berkat. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini ambil dari Yehezkiel. Yehezkiel 33, Yehezkiel 33 ayatnya 1 sampai ke 20. Sekali lagi, Yehezkiel 33 ayat 1 sampai ke 20. Silakan Evan baca. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-teman sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan letakkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tapi tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tapi akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku dan peringatkanlah mereka demi namaku, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, pasti engkau mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk meringatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, maka ia mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kaum mau berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Yahweh, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkanmu. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat, tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Dan pada waktu itu ia berbuat dosa. Kata, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tapi ia mengendalikan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan keadaan orang, ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia telah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jika orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan, ia harus mati. Karena itu, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Tugas Nabi itu apa sih? Khotbah saya kemarin sangat jelas. Pekerjaan Nabi itu apa sih? Jadi Nabi itu bukan sekedar namanya penyambung lidah Tuhan. Ya. Nabi itu cukup berat tanggung jawabnya. Jadi bukan sekedar namanya penyambung lidahnya atau bla 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 bla, kan tidak, saudara, ya. Khotbah saya kemarin Sabat yang lalu itu seorang nabi, seorang
penyambung lidah Tuhan, siap loh saudara pertarungkan nyawanya untuk menyampaikan kebenaran, supaya kebenaran itu dijaga, dipelihara, dan mengamalkan. Itu kan tugas Nabi ini. Jadi dari generasi ke generasi, dari zaman Mose ini sampai kepada namanya Yehezkiel ini, orang Israel itu diperingatkan melalui nabi-nabi. Berulang-ulang kali saya mengatakan, kenapa sih ada nabi-nabi itu? Apakah pada waktu ada nabi itu terus ada ajaran baru? Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah ada ajaran baru. Tugasnya mereka itu untuk memperingatkan Israel supaya tetap namanya apa? Jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu apa? Jalannya Tuhan itu adalah namanya hukumnya Tuhan, atau disebut namanya hukum Taurat. Jadi ingat ya, tugas daripada namanya nabi-nabi itu memperingatkan orang Israel supaya tidak menyimpang. Amin. Itu tugas mereka. Dan mereka tuh siap mati. Ya. Tidak sedikit loh nabi-nabi itu dibunuh. Yang membunuh itu siapa? Orang Israel atau di luar Israel? Yang membunuh mereka ini adalah orang Israel itu sendiri. Ya. Saya berulang-ulang kali sampaikan kepada jemaat atau penonton itu, kalau kamu baca kitab suci, bacalah ketiga nabi ini yang berurutan. Namanya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan Nabi Yehezkiel. Ya. Kalau orang baca lengkap aja ketiga nabi ini, kagak berani deh saudara sembarangan ngomong. Ya. Nggak sembarangan. Apalagi disuruh-suruh orang tinggalkan namanya hukum Tuhan. Nggak berani. Loh, ini saya mau tanya jemaat ini. Ini Yehezkiel ini ada di Israel atau di dalam pembuangan? Halo? Coba jawab. Ini Yehezkiel ini ada dalam pembuangan atau ada di Israel? Ya. Nah, kalau ada yang membaca kitab suci cepat dia ngomong dia ada dalam pembuangan. Amin. Oh. Ini yang depan-depan saya ini kayak berat-berat itu loh kalau kan itu tadi nggak pernah baca kitab suci. Ya. Tapi kalau saya tahu dia di mana? Sudah dibuang. Kenapa dibuang? Halo? Kenapa dibuang? Hah? Menyimpang dari namanya ajaran Tuhan. Amin. Menyimpang. Makanya namanya itu Yehezkiel ini diperumpamakan seperti namanya penjaga. Penjaga itu kalau ada yang mau nyerang ini ya, cepat-cepat deh. Lu beritahukan. Atau paling tidak pakai apa itu trompet namanya, ya, untuk memperingatkan Israel. Makanya kalau kita baca tadi 1 sampai ke 20 ini sangat jelas. Makanya Yehezkiel itu seorang penjaga, ya. Makanya Yehezkiel tugasnya setiap saat memperingatkan Israel supaya tidak menyimpang. Ya, supaya tidak menyimpang. Makanya sangat jelas tadi itu ditugaskan dia, ya. Kalau sampai ini Israel yang menyimpang ini, kau tidak peringatkan, memang nanti dia mati karena kesalahannya sendiri. Tapi saya akan tuntut. Saya tuntut kepada situ. Ya. Kenapa lu tidak peringatkan dia ini? Supaya dia tidak melanggar. Ya. Dia mati, memang dia mati karena dosanya sendiri. Tapi ingat, saya akan tuntut. Coba berapa orang nanti yang dituntut di pengadilan? Berapa orang nanti suatu saat akan dituntut di pengadilan ini? Yang dituntut itu pemimpin-pemimpinnya.
Pendeta-pendetanya yang menyimpang ini, yang tidak diperingatkan, malah dorong-dorong orang supaya meninggalkan hukum Tuhan. Itu yang ada sampai saat ini. Gitu? Siapa saja tidak pernah akan mentolerir namanya perbuatan dosa. Siapa aja. Anaknya saja dihukum. Tadi kan saya ngomong, saya sudah sampaikan, ya. Kenapa sih orang Israel itu dibuang ke Babel? Jemaat bilang apa? Karena menyimpang. Mereka meninggalkan namanya hukum Tuhan dan tidak pernah mengenal dia lagi ini. Ya, makanya kalau kita baca Yehezkiel 2 ayatnya 3 sampai 7, satu orang. Yehezkiel 2 ayatnya 3 sampai 7. Ya. Peringatkan saja kepada mereka-mereka ini yang tegak tengkuk ini, mau dengar atau tidak dengar, sampaikan aja. Karena memang dia Tuhan udah tahu ini tegak tengkuk ini. Sudah namanya pembuangan saja pun tetap melakukan dosa. Peringatkan kepada mereka-mereka ini. Ya. Ini kepada siapa? Peringat kepada siapa? Kepada orang Israel. Israel itu adalah anaknya. Amin. Tegas dulu ini. Israel itu adalah anaknya. Diangkat menjadi anaknya. Dia tidak mengaku-ngaku dirinya anak. Kalau orang Kristen, sayalah anak Tuhan. Tapi diajarin orang, suruh tinggalkan namanya hukum Taurat, dirubah-rubah di dalamnya. Dia mengakunya, dia anak Tuhan. Anak Tuhan itu yang patuh kepada apa? Perintah. Ya. Jadi ingat baik-baik, Yehezkiel, sampaikan aja mereka ini, mau dengar, tidak dengar, sampaikan aja. Coba satu orang baca. Yehezkiel 2 ayatnya 3 sampai 7. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Pada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kukatakan kepada mereka, inilah firman Tuhan Yahweh, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, dan engkau manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah Wana dan duri, engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi peringatkan saja kepada mereka, mau dengar, tidak mendengar, sampaikan aja kepada mereka. Makanya saya mengatakan ya, ini kan sudah tahunan saya ini, beberapa tahun itu, melalui YouTube, melalui Facebook. Contoh namanya apa? Seperti namanya hari Sabat itu, ya. Hari Sabat itu setiap hari Sabtu itu melalui Facebook. Coba bayangkan saja, yang aminin sana hanya dua orang sudah. Ada 4 orang, ada 3 lah orang itu yang konsisten. Ya. Sebenarnya ada 2 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Konsisten loh saudara. Coba bayangkan, saya mengatakan, itu ada yang subscriber saya, itu kan 400 sekian. Jadi yang konsisten itu, yang konsisten setiap hari Sabat itu, yang bilangnya amin itu hanya 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Apakah di Facebook itu ditontonin sekian orang? Tidak pernah saya lihat itu yang like, saudara. Coba kan? Padahal itu ada tulisannya. Ada keterangannya. Yang saya muat di Facebook itu, hari Sabat itu. Terus ada hukumannya. Hukumannya pasal ini, ayat ini. Apakah orang memperhatikan itu? Makanya benar juga sih ya. Kalau kita baca namanya Yesaya di sana, sekalipun orang melihat, tidak melihat. Sekalipun orang mendengar, tapi tidak memahami. Benar itu nubuatan-nubuatan ini. Ya? Jadi kalau kita didengar di sini itu orang-orang aneh. Ya kan? Jadi seolah-olah yang saya sampaikan itu tidak ada dalam kitab suci. Saya mengatakan saya ini pembaca, peneliti. Selama 25 tahun. Sudah 210 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ingat baik-baik ya. Saya ini peneliti. Ya, pembaca. Mencatat. Dari tahun 2000 sampai bicara ini sudah 210 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya.
Sampaikan aja kepada mereka ini, mau terima tidak terima, terserah. Ya. Mungkin mulut saya udah berbusa-busa, saudara, memperingatkan kepada manusia supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, khususnya hari Sabat. Ya. Padahal kalau kita baca namanya hari Sabat, ya, hari Sabat ini itu kan dicatat oleh namanya Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya mencatat di Yesaya 56, coba satu orang ini saya mau memberitahukan ya. Tapi sebelum kita Yesaya tadi kita angkat, ini kalau kita baca tadi ayatnya 20 terakhir, kamu saya akan menghakimi ya. Ayat 20 ini dia tujukan kepada siapa? Halo. Tujukan kepada orang Israel. Saya akan menghakimi ya kalian ya. Siapa yang dihakimi ini? Ya. Suatu saat nanti setiap manusia akan bertanggung jawab ya, kepada Tuhan. Ya, saya akan hakim. Ya. Sangat jelas di sini. Tadi kan kita baca dari atas ya. Ya, kalau engkau tidak peringatkan kepada mereka ini supaya kembali kepada hukumku, ya, memang mereka mati. Tapi ingat, karena engkau tidak peringatkan mereka, saya akan hukum kau. Ya. Ini namanya nabi-nabi memang gak gampang, saudara. Taruhannya apa? Nyawa. Jadi seorang nabi itu taruhannya nyawa, saudara. Jadi orang mau kembali kepada kebenaran itu diolok-olok. Kalau dulu itu dibunuh. Kalau sekarang kita bicara namanya kebenaran, seenaknya Pak Pendeta yang bilang karena dia tidak tahu. Padahal dia yang goblok. Ajarin orang yang tidak sesuai namanya isi kitab suci. Itulah orang-orang fasik. Ya. Jadi orang fasik itu tahu nggak? Orang fasik dia tahu itu hari ibadahnya hari Sabat, tapi seenaknya mengajari orang menyimpang. Nah, itu akan dihukum. Baca yang ayat 20. Yang kencang. Yang kencang lah. Ayat 20 tadi, Yeskiel 33 ayat 20. Ina. Baca. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Coba kan, mereka bilang itu Tuhan, ya, tindakan tidak benar. Masa sih orang benar itu? Dulunya dia benar. Ya? Betul, kalau kau benar itu sampai kau mati, tidak akan dihak. Yang bermasalah itu kau orang benar. Tiba-tiba akhir hidupmu menyimpang, itu yang dihukum. Amin. Loh, itulah bunyinya tadi begitu kok. Ya? Bukan sembarangan dihukum. Pasti ada apa dasarnya. Ini diperingatkan orang Israel ini, saudara. Makanya saya mengatakan orang Israel itu dari generasi ke generasi ada nabi-nabi ini. Tapi mereka itu tidak menghiraukan nabi-nabi ini. Makanya nabi-nabi ini dibunuh, saudara. Berulang-ulang kali. Makanya kalau kau baca namanya zaman Yeremia, kalau kita baca Yeremia, zaman Yeremia itu kalau kau baca namanya 2 Tawarik, karena Tawarik itu terakhir itu zaman Yeremia, ya. Yeremia 36 ayatnya kalau nggak salah 15-16. Yeremia 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16 yang kencang bacanya. Namun Yahweh Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya, tapi mereka mengolok-olok utusan-utusan itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Coba kan, Tuhan itu berulang-ulang kali utus kepada nabinya karena sayang kepada orang Israel, tapi katanya mengolok-olok, menghina. Akhirnya apa? Zaman Yeremia itu digarung nggak? Dibuang nggak? Nah, itulah zaman Yeremia ini dengan namanya Yeskiel ini dibuang ke Babel selama berapa tahun? 70 tahun. Ayo.
Renungkan ini ya saudara ya, jangan main-main. Ya, renungkan ini, catat baik-baik. Ingat baik-baik ya, anaknya saja dihakimi, ya, dihukum, apalagi lo ini. Mengaku-ngakunya orang Israel kata, saya anaknya Tuhan. Tapi ngajari orang supaya meninggalkan hukum Tuhan. Merubah-rubah semuanya di dalamnya. Dari nama Tuhannya diganti. Nama-nama orang ganti. Yang paling lucu-lucu itu kalau namanya orang Yakob jadi James. Gimana rusak betulin. Ya? Ini akan dihukum suatu saat nanti. Ya. Ini bukan sekedar saya peringatkan manusia ini. Saya peringatkan manusia. Saya bukan nabi loh ya. Jadi ingat baik-baik. Jadi saya tidak sama dengan namanya Yehezkiel itu nabi. Saya ini orang biasa, ya. Apakah Tuhan butuh lagi nggak nabi-nabi? Dia tidak, nggak usah. Tinggal punya kemauan nggak kita untuk baca kitab suci ini. Dari kita membaca kitab, disitulah Tuhan memperingatkan melalui tulisan-tulisan nabi-nabi. Amin. Hanya punya kemauan nggak kita baca kitab suci ini? Punya kemauannya kita teliti isi kitab suci ini. Makanya saya mengatakan terus setiap Sabat itu, ya, saya peringatkan kepada yang di luar sana, mungkin mereka tidak sempat baca ini, namanya hari Sabat. Kalau kita baca namanya Yesaya 56, ya, ayat 1 sampai 17, coba agar yang cepat, ini baca Yesaya 56 ayatnya 1 sampai 17. Supaya ini pendengar, supaya jemaat ini renungkan ini. Renungkan baik-baik ini, ya. Tidak gampang loh. Ini kan abidah kita ini, ya. Kita sering angkat namanya Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 17 lah, ya. 7 ayat 7, ya. Jadi Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab beginilah firman Yahweh kepadaku, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Coba kan saudara, yang memelihara hari Sabat itu, ya, akan disediakan tempat. Makanya diperingatkan kita, hukum Taurat itu diperingatkan kepada manusia ini, khususnya anaknya Israel itu, supaya tidak melalaikan namanya hari Sabat. Jangan melalaikan, ya, jangan untuk memindahkan hari Sabat. Melalaikan saja dihukum. Amin. Jangankan saja memindahkan hari Sabat, meniadakan hari Sabat. Melalaikan hari Sabat saja pun dihukum. Amin. Ini dikasih warning. Diperingatkan dari generasi ke generasi. Kalau engkau baca namanya, Keluaran 31 ayat 12 ayat 17-an sangat jelas. Nanti tidak akan kamu dihakimi. Ya. Ini awal-awal diperingatkan kepada namanya bangsa Israel, jangan sampai namanya melanggar hari Sabat, ya, jangan sampai melanggar, ya, atau memindahkan. Ini lebih berat yang memindahkan, saudara. Melanggar saja pun hari Sabat saja pun dihukum. Apakah orang Kristen baca ini? Baca, tapi pura-pura tidak itu fasik namanya. Sudah ada warning, sudah diperingatkan tadi.
Melalui tulisan yang namanya Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 ini, tetap saja manusia akan bandel. Makanya tadi ayat 20, tadi Yeskiel 33 ayat 20, saya akan menghakimi. Ingat baik-baik lah saudara, Tuhan kita itu tidak pernah buta. Ya, dia akan pantau kita ini di kolong langit ini. Ya, dia akan mencatat kita ini. Saya mau beritahukan, dia tetap akan mencatatmu. Baca namanya. Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kepada saudara, ini ada ancamannya, ada warningnya. Ya, coba orang Kristen saudara, ya, ini agama baru. Ya. Coba ini ada warningnya saudara, dikasih warning memang dari awal. Siapa yang melanggar akan saya hukum. Terus bagaimana ini kalau memindahkan ini? Begitu saja membohongi orang, ya, bahwa perintahnya Tuhan itu hari pertama, hari Minggu. Ini ringan nggak hukumannya? Ini sangat berat saudara. Ya. Makanya saya ini melalui YouTube saya peringatkan kepada manusia. Gitu. Makanya setiap hari Sabat itu, ya, saya muat di Facebook. Nah ternyata itu hanya berapa orang, ada 2 perempuan, ada 2 laki-laki yang konsisten. Ya, apakah tidak ditonton sekian orang itu? Ditonton, dilihatin itu, boro-boro dia live. Ya. Coba, boro-boro dia bilang amin, dia diamkan saja. Paling-paling dalam hatinya karena dia tidak pernah membaca kitab ini sesat ini, ya. Apalagi kalau dengan namanya Sabat sesat itu, dengan nama Yahweh lagi sesat itu. Ini orang Kristen loh saudara, ya. Coba bayangkan saja, ya. Gak gampang loh ini saudara. Jangankan memindahkan, melalaikan saja itu kan dihukum yang seberat-beratnya saudara. Ya, coba, gampang nggak ini? Dikasih warning, ya, dikasih peringatan. Apakah orang menghiraukan? Enggak, ya. Loh, tidak ujuk-ujuk tadi ini, saya akan menghukum kalian. Kenapa? Dia mengatakan saya akan menghakimi, ya. Karena ada pelanggaran mereka itu dari generasi ke generasi. Ini dalam pembuangan, saudara. Dosa itu tetap jalan. Ya. Jadi dosa itu tetap berjalan. Ya. Sudah dicatat kok dari sana, dari Hosea sendiri pun. Manusia ini makin bertambah, makin berdosa lah mereka ini. Ya. Makin bertambah banyaklah mereka ini, makin berdosa lah mereka. Ya. Coba kalau orang Kristen bilangin dosa itu apa, dia nganga-nganga. Ya. Dia nganga-nganga, saudara kasih tahu sama dia dosa itu apa. Nanti jawabnya seada-adanya. Padahal itu yang di mimbar itu titelnya beda. Dibiarkan saja orang semau-maunya. Karena dia melakukan sendiri dosa yang begitu berat. Anaknya saja tadi katanya saya akan menghakimi. Ya. Orang Kristen itu tidak tahu tulisan di mana itu. Orang Israel jadi anak, nggak tahu. Dikira itu orang Israel ngaku-ngakunya anak Tuhan. Israel itu tidak pernah, saudara. Yang mengangkat orang Israel jadi anak itu dari Tuhan sendiri, saudara. Ya, jadi dari Tuhan mengangkat. Jadi pada waktu dia ucapkan itu, biarkan anak-anakku keluar dari itu.
dari Misraim didengar semua orang. Jadi hukum Taurat itu, saudara, bukan pengakuan sepihak, bukan. Jadi hukum Taurat itu didengar semua orang. Ya, bayangkan aja, nah, di depan namanya Farao itu, biarkan anak-anakku keluar, didengar itu, saudara, didengar semua orang Israel bahwa Israel itu diangkat menjadi anak. Amin. Ya, kalau kau baca namanya Keluaran apa? 4 ayatnya 22. Baca biar yang baru-baru mendengar ini mencatat. Ya. Ya. Makanya dia bilang, saya akan menghakimi kalian. Ini anaknya. Ya. Jadi orang Israel tidak mengaku-ngakunya, saya anak Tuhan. Israel itu diangkat jadi anak Tuhan sendiri. Baca namanya Keluaran 4 ayatnya 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahwe, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Coba kan, beritahukan namanya Farao itu bahwa Israel itu anakku yang sulung. Ya, ada anak, ada mau dua enggak? Ada. Kalau engkau benar-benar mengaku namanya hukum Taurat itu, maka engkau akan menjadi anak. Amin. Kalau engkau tidak mengakui namanya hukum Taurat, suatu saat akan dihukum. Tidak mengakui namanya hari Sabatnya itu, suatu saat akan dihakimi. Amin. Loh, ini bukan sekedar, saudara. Bukan sekedar saya sampaikan, ada data, ada catatan di dalamnya. Tadi kan sudah kita dengar bersama, sampaikan kepada Farao, biarkan anakku, Israel itu anak sulung. Ada nggak nanti anak kedua? Beda ya, sulung dengan tunggal berbeda ya. Kalau ada anak sulung berarti ada anak yang kedua. Jadi dia anak pertama. Kenapa dia jadi anak pertama? Dipercayakan apa? Taurat kepada mereka. Ada nggak nanti anak-anak kedua? Ada. Siapa saja? Karena tercatat di sana, kalau kita baca dulu namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ya, dengarkan ini, kita baca dulu Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Siapa saja yang mengamalkan namanya kebenaran, dia akan menjadi anak. Ya, betul, tidak ada yang anak di situ. Ya, siapa yang mengamalkan, yang mencintai namanya hukum-hukum Tuhan itu, tidak akan dihakimi. Kalau kita baca namanya Galatia 4 ayat 4-5, perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik, catat baik-baik ini, khususnya orang Kristen ini. Ya. Khususnya orang Kristen, saya pesankan kepada orang Kristen, sebelum dihakimi engkau, perhatikan yang saya sampaikan ini, Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Coba saudara, yang takluk, yang mengamalkan hukum Tuhan Taurat itu, dialah yang menjadi itu yang diselamatkan orang Kristen. Oh, saya sudah ditebus dosa saya oleh Yesus. Tapi ada ajaran lain, suruh tinggalkan namanya hukum itu, suatu saat engkau akan dihakimi. Suatu saat nanti akan dihakimi seberat anaknya saja dihakimi. Apalagi engkau ini. Ingat baik-baik. Ya. Anaknya dia hukum. Ya. Dia hukum seberat-beratnya. Itu kan sudah dari generasi ke generasi. Peringatkan terus-menerus. Ya. Kenapa sih? Ada nabi lagi-lagi. Ini kan tabiat-tabiatnya namanya. Israel Utara itu yang beribu kota kan Samaria itu sudah tidak ada lagi. Ya. Zamannya Yehezkiel, zaman pembuangan ini namanya Israel Utara nggak ada lagi. Sudah digaruk sampai saat ini, sampai detik ini. Ini anaknya loh. Dia hajar, dia hukum. Kenapa sih namanya utara tidak ada? Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Supaya engkau tidak gagal paham. Supaya engkau tidak kepala batu. Lembutkan hatimu, terima yang saya sampaikan ini. Karena ini bukan karangan saya. Ini sudah dicatat ribuan tahun yang lalu. Bahwa apa orang Israel diperingatkan terus menerus, tapi mereka mengolok-olok.
Coba kan, saya ini diolok-olok, ada yang mengolok-olok juga saudara. Lihat, mengolok-olok. Itu yang mengolok-olok itu yang tidak pernah membaca kitab suci. Yang mukanya merengut begitu, itu tidak pernah membaca kitab suci. Lihat, kalau sudah sampai nanti, kalau kita buka-buka kebobrokannya ini, ajaran baru, mulai marah-marah. Coba kan, tidak pernah direnungkan apa yang saya sampaikan itu. Ya, coba kan, tadi kan yang masuk dalam kerajaanku, yang mengamalkan apa? Hari Sabat. Ya, yang namanya taati, namanya hukum-hukum akan dia bawa apa? Tempatnya di Tuhan atau di surga. Itu kan jelas tadi kalau kita baca namanya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 7. Sebelum ditulis namanya Yesaya ini kan sudah diperingatkan namanya tadi keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Nah, pada waktu datang dari gunung sana, dia kan bawa nih tenteng ini, dua loh batu ini kan. Nah, sebelum namanya diserahkan tadi kedua batu ini, sebelum dia berikan kepada Mose ini, tadi kita keluaran 31 tadi, itu kan dari gunung. Dia dari gunung, dia turun selama 40 hari, dia turun. Nah, sebelum itu Tuhan memberikan namanya kedua loh batu ini. Entar dulu ya, kau peringatkan dulu. Ya, ingat, hari Sabat itu jangan sampai kau lalaikan. Sebelum diserahkan kedua loh batu ini, saudara, peringatkan dulu. Ingat hari Sabatku ini. Ya, ini hari yang diberkati masalahnya. Ingat, kalau sampai nanti orang Israel melanggarnya, saya akan hukum mati. Ini tegas, saudara. Makanya kalau ayat 18 di bawah, keluaran 31 ayat 18, baca. Sesudah dia ucapkan tadi, diperingatkan tadi itu, makanya kedua loh batu diserahkan kepada namanya, kepada Mose. Baca ayat 18, keluaran 31 ayat 18. Dan Yahweh memberikan kepada Mose setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Jadi dia serahkan namanya apa? Kedua loh yang ditulisi oleh jari itu. Bayangkan saja, itu kedua loh batu itu isinya ditukik pakai jari Tuhan. Coba ditukik jari Tuhan, misalnya hari Sabat. Hari Sabat itu ditukik pakai jari Tuhan. Si datanglah namanya pembohong itu, dia bilang itu buang hari Sabat. Yang benar di dalam itu hari Minggu. Padahal kalau kita baca namanya Keluaran 20 ayat 8 sampai ke 11, perhatikan ini, ya. Jadi namanya isi kedua loh batu itu, khususnya batu yang pertama ini, yang namanya vertikal ini, itu ada hari Sabatnya. Jadi ditukik pakai jari Tuhan, ya. Nah, kita baca di situ namanya Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Cobalah saudara, tadi kan ada ancamannya kan? Kan ditukik dulu batu tadi pakai jari Tuhan. Makanya pada waktu dia turun dari gunung itu, ya dia turun selama 40 hari itu, makanya dia pegang kedua batu ini. Sebelum diberikan kepada Mose, dia peringatkan dulu Mose, ya. Kamu kan sudah baca kemarin namanya Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ya. Ingat ini, jangan sampai langgar ya hari Sabat. Kalau sampai kamu langgar ini hari Sabat ini, apalagi memindahkan, aduh ya bagaimana ya? Ya, itu ancamannya sangat berat. Orang saya mengatakan di Facebook itu saya taruh itu. Terus ada hukumannya itu saya beritahukan. Ada nggak orang yang like? Ya, nggak ada saudara. Itu tahunan. Ya, mereka hanya sekedar lihat, ditinggalkan aja. Ya, jadi itulah namanya orang Kristen. Jadi orang Kristen ini saudara. Kalau saya ngomong orang Kristen ada dasar saya, karena mereka tidak berkata benar. Ya. Sebelum engkau dihakimi, marilah kau renungkan kitab suci ini dengan baik. Apa yang saya sampaikan hari ini, engkau catat. Ya. Jangan engkau kepala batu. Kalau sampai engkau kepala batu ini, suatu saat akan dihakimi. Ya. Jadi diperingatkan kita,
Selain dari hari Sabat tadi, kalau engkau melanggar ini, saya akan menghakimi, saya akan menghukum, katanya. Kalau kita baca lagi Keluaran 23 ayat 2, Keluaran 3 ayat 2, Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. jangan engkau lihat karena banyaknya orang yang namanya kalau orang minggu itu ibadahnya minggu, itu miliaran orang. Tapi Eropa nggak ada loh ya. Eropa itu kitabmu ini yang kau salin di Eropa sudah kagak ada. Tinggalkan aja. Hanya sekedar mereka saya orang Kristen, kagak ada. Ya. Kalaupun ada itu yang namanya apa di gerejanya dia itu hari Minggu, itu yang orang udah mau mati, pikun lagi. Ya, nganga gitu kan dia jalan nganga gitu. Kalau yang muda itu kagak ada lagi Eropa, tinggalkan. Ya, saya mau beritahukan ya, itu di Eropa sana itu kan jutaan orang juga, tinggalkan. Perancis itu sudah ateis, kagak ada lagi saudara. Jerman lagi. Jerman itu ya udah rata-rata ateis, gak ada kepercayaannya. Ya, hanya orang Indonesia masa mengatakan, kalau engkau baca saja kitab besok lu tinggalkan itu yakin. Karena apa? Saya takut ada hukumannya. Anaknya jadi hukum seberat-beratnya. Makanya ingat tadi Keluaran 23 ayat 2 mengatakan jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Amin. Jangan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Terus ada lagi firman Tuhan kalau kita baca ke bawah lagi, itu Keluaran 23 ya. Jangan keluar dari mulutmu itu ya, nama Tuhan lain atau nama sembahan orang lain. Harus berjaga-jaga, jangan keluar dari mulutmu itu ilah-ilah yang tidak jelas. Kalau kau baca namanya lanjut ke bawah, apa Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil. Jangan ilah lain. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kedengaran dari mulutmu. Coba sekarang kalau orang Israel, orang-orang Kristen ini, mendengar orang Elohim gitu kan, alergi. Gak mau. Mendengar kata Yahweh, memang gak mau. Ya. Tapi seenak-enaknya, kalau ditanya, itu Allah itu nama pribadi atau nama gelar? Nggak, gelar katanya. Coba mereka menyimpang. Ya, coba kan. Ini kan Allah, ini kan sembahan orang Muslim. Menamat Allah. Tuhan Allah, nama Tuhan Allah namanya. Mereka seenak-enak, mereka putar balikan. Jadi Allah itu nama gelar. Cobalah saudara. Mendengar Elohim saja mereka alergi. Pokoknya nama-nama Israel, orang Kristen nggak suka. Makanya mereka dengan seenaknya, nama-nama orang mereka ganti. Bayangkan aja mereka ganti Yakob jadi James. Luar biasa, saudara. Jahat betul. Gitu? Karena itu tadi. Gitu? Mereka benci ini, saudara. Padahal di dalam kita sudah baca tadi peringatan mereka. Kalau sampai engkau tidak peringatkan, mereka mati. Harus bertanggung jawab. Jadi seorang seorang pemimpin itu, seorang tua-tua atau seorang nabi itu berat tanggung jawabnya. Ya? Kita mengucapkan kebenaran itu, kita sampaikan kebenaran tidak gampang. Memang diolok-olok orang, dibodoh-bodohi. Ya, seperti zaman Yesua kan, Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Di depan mata mereka tuh ada yang sudah mampus ini mati dibangkitkan. Orang buta dari lahirnya bisa melihat, mereka tidak peduli. Ya, sekolah di mana dia ini? Itu sampai sekarang begitu loh, saudara. Yesua itu banyak muridnya enggak? Kagak ada akhir-akhir hidupnya, akhir-akhir pelayanannya dia, kagak ada pengikutnya, tinggal 12 orang. 12 orang juga tidak utuh, tinggal 11. Coba kan, yang mati itu karena uang. Namanya Yahuda itu, namanya Yahuda ya. Jadi nama aslinya dia Yahuda. Kalau Kristen bilang Yudas gitu. Ya. Kalau di Kristen Indonesia masih bagus dan juga dia pakai Y. Kalau dia dari Eropa sana atau King James namanya pakai J, Judas. Coba saudara nama-nama orang kok disimpangin gitu loh. Ya. Ini nanti akan dihukum saudara. Ya. Itu double-double hukumannya. Gak gampang. Jangan kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan kok ikut-ikutan karena mereka banyak.
Ya. Oh, yang hari Sabat karena kecil, jangan kecil hati katanya, biarkan saja mereka. Suatu saat nanti akan dihakimi. Ya. Yang menghakimi nanti saudara nggak gampang, saudara. Pakai tangan besi. Gitu? Lolo ini yang bukan anaknya, itu hanya kamu budak-budak ini, budak yang melawan lagi, diketok-ketok nanti, sungguh deh. Ini anaknya aja jadi hajar, saya akan menghakimi. Saya akan menghakimi. Ini kata nubuatnya saudara, akhirnya apa? Hakiman yang paling berat juga pada waktu itu, zaman Yosua itu. Mereka bunuh, akhirnya 70 tahun kemudian. Yerusalem hampir habis sampai saat ini. Bualah ke Eropa sana. Kan berlari ke Eropa sana itu kan. Akhirnya apa? Perang dunia pertama dengan kedua. Siapa yang membantai? Halo? Siapa yang membantai? Ya? Siapa yang berlumuran darah? Ya? Yang gantung-gantung di leher itu, yang palang-palang itu siapa? Ya? Mereka nggak ngaku sekarang itu semua. Ya? Maka saya bilang Eropa itu jahat. Siapa yang membantai orang Yahudi ini? Ya? Tuhan sudah menghukum. Dia numpang lagi nih. Dia numpang, dia bantai-bantai aja orang. Nah, itulah yang dipesankan melalui nabi-nabi ini. Tapi mereka tidak mendengar. Tadi kan kita sudah baca kan? 2 Tawarik 36 tadi kan, berulang-ulang kali mengutus nabi-nabinya ini kepada orang kan, tapi mereka mengolok-ngolok, mengolok-ngolok, sudah tidak kenal nama Yahweh lagi, ya. Makanya orang Kristen ini sebenarnya masih ada di kamusnya, kitab sucinya. Seenak-enaknya mereka bilang nama Yahweh itu nama genderuwo. Ini kan jahat sekali mereka ini, ya. Jahat betul-betul, luar biasa jahatnya. Ada di kitabnya Yahweh itu. Masih ada, taruh di belakang tong sampah tuh. Ya, yang saya bilang di kamusnya itu seperti tong sampah. Taruh aja nama Yahweh situ. Akhirnya apa? Berapa orang yang mati konyol, yang gak karu-karuan begini. Ini ajaran-ajaran yang tidak benar. Suatu saat akan dihakimi. Makanya kalau kita baca Bilangan 15 ayatnya. Bilangan 15 ayatnya 29 sampai 31. Supaya pendengar ini mencatat loh, saudara ya, ingat baik, dikasih warning tadi ini. Awan itu di namanya Taurat itu dikasih warning, dikasih peringatan, ya, supaya kemudian hari itu jangan ada yang melanggar, ya. Coba baca namanya Bilangan 15 ayatnya 29 sampai 31 yang kencang. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Catat. Ya, catat Bilangan 15 ini ayatnya 29 sampai 30. Catat baik-baik, ya. Siapapun, satu hukum berlaku apa? Orang Israel maupun orang asing. Siapa yang sengaja ini memindahkan hari Sabatnya, nah ampun deh. Saya tidak tahu lagi nanti. Ini kan di depan kita, ini sudah nampak namanya. Bencana demi bencana, malapet. Itu sudah dicatat di dalam, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Dia datang sebagai namanya hakim. Ya. Jadi pada waktu datang kedua kali dia turun ke bumi ini, bukan seperti dulu lagi dia jadi tukang kayu. Nanti dengan segala kegemilangannya, kemuliaannya, itu dengan tangan besi. Tidak ada ampun-ampunan. Itu ditulis di dalamnya. Tidak ada ampunan-ampunan lagi. Akan dia hajar nanti bumi ini. Ya. Dia akan hajar nanti, saya mau beritahukan. Dengarkan ini, ya, catat yang saya sampaikan ini. Ini bukan karangan saya, ya. Ini isi kitab suci yang saya sampaikan. Makanya kita diperingatkan kepada orang Israel itu, jangan ditambahi apa? Jangan dikurang. Jadi Tuhan itu tidak membutuh tafsiran-tafsiran. Saya mengatakan, kenapa sih tiba-tiba ada ajaran baru tadi ini? Ajaran Kristen ini kan ajaran baru ini, ya. Apakah dia tolerir itu? Anaknya saja pada waktu itu bikin ibadah baru. Namanya agama Yahudi. Ada namanya kitabnya Talmudnya. 70 tahun kemudian, ya. Padahal kalau kita
hitungin tadi dari Yehezkiel itu sampai datangnya Yesua itu kurang lebih 600 tahun. Nah, dalam 600 tahun itu ada namanya ibadah barunya mereka. Ya, ibadah barunya mereka namanya agama Yahudi. Ada kitabnya namanya Talmud. Akhirnya apa? Nah, sesudah Yesua kembali 70 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan sampai saat ini. Ya, mereka tidak pernah belajar apa yang dilakukan namanya utara. Ya, tidak belajar orang Israel itu. Akhirnya mereka dihukum. Ya, dihukum, saudara. Ini kan semacam nubuatan ini. Saya akan menghakimi kalian. Ini tuju kepada anaknya. Apalagi lo orang asing ini, ya, yang sengaja memindah-mindahkan hukumnya Tuhan, akan dihukum dan akan dihakimi. Akan dia jatuhkan nanti hukuman yang seberat-beratnya. Ya. Ini dikasih warning. Ya. Dikasih warning, saudara. Supaya orang tidak melanggar ini. Makanya ada nabi-nabi ini dari generasi ke generasi ini peringatkan terus-menerus itu supaya betul-betul tidak boleh meninggalkan namanya hukum-hukum Tuhan. Karena memang isi kitab suci nggak ada lain kok ajaran di dalamnya. Tidak ada. Ya. Kita baca ini Taurat lagi, Taurat sampai namanya zaman Yesua Taurat lagi. Loh, Yesua itu memperingatkan mereka, jangan sampai kamu meninggalkan hukum Taurat. Siapa yang meniadakan 1.1 iota akan dihukum. Kurang apa lagi itu ancamannya? Ancamannya cukup berat. Tapi orang Kristen tetap kagak mau. Ya? Tetap nggak mau loh, saudara. Ya? Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Catat baik-baik. Ya, karena saya tahu memang orang Kristen itu tidak pernah mau membaca kitab suci. Jawabnya singkat dia. Yang penting hati saya di atas itu ada Tuhan. Betul. Bacalah kitab suci. Bukan Tuhan yang apa? Ya? Apa? Berapa? Yang masuk dalam kerajaan, tapi orang yang malah melakukan. Kalau engkau baca namanya Matitia 7. Halo? Bukan Tuhan bilang, oh saya, hati saya ke atas. Memang di atas itu hanya Tuhan. Saya tanya ini yang jemaat yang sudah baca-baca, kira-kira yang di atas hanya Tuhan saja nggak? Iblis itu di bawah bumi atau di atas juga? Itu Lucifermu, itu ada di atas. Ya, toh? Ya, makanya baca namanya Efesus 6. Ya, toh? Penguasa udara. Siapalah itu penguasa udara? Lucifer, anak buahnya. Memperdaya orang-orang, lu bilang itu Tauratnya suruh buang aja. Suruh orang-orang, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya? Saya mau beritahukan ini. Ini yang kau baca hari ini. Ya? Engkau tahu ada serangan sana. Ada musuh di sana. Tapi engkau tidak peringatkan mereka ini. Ya? Mereka nanti mati, dibunuh. Tapi engkau bertanggung jawab. Ya? Saya tidak pernah mengizinkan orang-orang fasik itu mati. Kalau orang fasik itu dia sadar dirinya, ya, dia kembali kepada hukum-hukumku, pasti akan selamat. Amin. Itu yang kita baca tadi ini. Ya. Ulangan. Ya. Ulangan 24 ayatnya 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Harus kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau engkau hanya mengharapkan Pak Pendetamu ini, saya mau beritahukan, saya peringatkan kepada engkau. Cepat atau lambat Tuhan akan datang di bumi. Akan menghakimi siapa saja. Ya? Yang melanggar hukum-hukumnya dia akan menghakimi. Ya. Tuhan kita tidak bisa disogok. Tidak bisa. Tuhan kita itu tidak bisa disogok. Ya, makanya penting sekali. Engkau bacalah, engkau renungkan kitab suci ini. Sehingga tidak ditipu begitu saja. Karena bilang yang penting saya ada di rumah ibadah. Hati saya ke atas. Yang penting saya ada di rumah ibadah. Sampai ngantuk-ngantuk, amin. Pulang. Saya selamat katanya. Itulah namanya jawaban-jawaban orang Kristen. Ya. Sehingga pada waktu nanti, dia tidak membedakan lagi ini istri saya atau istri orang. Dia tidak membedakan lagi ini suami saya atau suami orang. Ya. Dia tidak membedakan lagi pada waktu dikerja ini haknya atau bukan.
Coba kita lihat sekarang ini. Ya. Makanya nanti akhir zaman katanya orang akan memburu uang. Semua tergenapi. Coba kan, itu yang korupsi itu bukan orang miskin sebenarnya. Uangnya sudah setumpuk-tumpuk. Ya. Ada hakim kemarin di satu ruangannya. Sampai mau 1 triliun uangnya. Dengan emasnya tumpuk-tumpuk. Halo? Semua sudah digenapi. Kita tidak tahu bos besar ini datang tiba-tiba, dia akan hukum, ya. Dia akan bertanggung jawab. Anak kita, saya ini tidak bisa selamatkan Evan, saya tidak bisa selamatkan Ina, saya tidak menyelamatkan istri saya. Makanya saya selama hidup memperingatkan mereka terus-menerus, supaya mereka tuh membaca dalam kitab suci, karena saya ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau kita baca namanya Yeskiel 14. Yeskiel 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel, dan Iyob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Coba. Kalau kita baca selanjutnya di bawah, tidak bisa diselamatkan. Hanya kebenaranmu sendiri. Kebenaran itu apa yang dimaksud kebenaran? Kebenaran apa? Kalau kita bertahan, kita mengakui hukum Tuhan sampai titik darah penghabisan, pasti engkau selamat, saudara. Itulah tugasnya seorang imam, itu tugas seorang bapak dalam rumah tangga. Peringatkan kepada istrinya, peringatkan kepada anak-anaknya, supaya mereka tekun membaca. Dari situlah mereka punya pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya. Maka suatu saat nanti akan luput dari penghakiman yang begitu berat ini. Ya. Ingat baik-baik. Saya mengatakan sudah 210 kali. Sebentar lagi 211 kali saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini. Ya. Sehingga teruslah saya memperingatkan. Yang saya selamatkan dulu diri saya dulu. Ya, baru ketiga keluarga saya ini, istri saya, kedua anak saya. Ya. Supaya saya selamat ini harus saya tahu namanya isi kitab suci ini. Nah, seperti tadi dikasih warning, kalau kamu melanggar ini saya akan menghukum, saya akan menghakimi. Ya. Hakim adil itu bukan hakim-hakim yang sekarang ini disogok bisa loh, bisa diputar balikan. Ya. Bisa diputar balikan, saudara. Ini ada yang gempar sekarang ini di Indonesia. Ini orang nomor 1 kita dituding sama dia bahwa ijazahnya palsu, ya. Jadi ada namanya palsu, memang ada yang asli dan palsu, saudara, ya. Dituding ini, saudara, ya. Tapi kita lihat juga kan berlalu bertahun-tahun ini tidak selesai. Siapa yang benar ini? Ya. Coba suatu saat nanti kalau terungkap betul-betul, kalau sampai ijazah ini palsu, ya. Ini yang memalsukan harus dihukum yang seberat-berat. Begitu juga lah nanti kalau asli. Ya, kalau dia hakim yang adil, siapa yang menuding-nuding tidak benar itu, hukumlah dia seberat-beratnya. Bila perlu hukum mati. Ya, sudah memfitnah orang, tapi kalau suatu saat betul-betul itu jasa itu, ya, palsu, ini namanya penipu harus dihukum mati. Itulah dalam kitab suci. Ya, pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya melanggar namanya hukum Taurat, hukum mati. Hukum mati. Ya. Coba kan, siapapun dia harus hukum mati. Itulah isi kitab suci, ya. Itulah Tuhan kita adil dan dia benar, ya. Amin. Ya. Makanya kalau kita baca kitab suci dengan lengkap ini, makanya nanti saya mengatakan ini tabiat-tabiatnya mereka. Ini tadi peringatkan mereka lagi, kamu ini harus ingat baik-baik. Peringatkan mereka ini. Kenapa sih ada namanya Yeskiel? Karena ada pengalaman pahitnya orang Israel ini. Kalau kita baca namanya utara ini kan dia kan bikin ibadah baru, ya. Jadi bikin ibadah baru diganti-ganti. Jadi utara ini zaman Yerobeam ini karena terpecahlah dua kerajaan ini. Ada kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan utara itu ibu kotanya namanya Samaria. Nah, pada waktu itu ada dua raja.
Di selatan itu anaknya Salomo bernama Rehabeam, ya. Keturunan dari Efraim itu di utara bernama Yerobeam. Nah, Yerobeam ini saudara, dia bikin ibadah baru. Nah, hari pondok daunnya sebenarnya dia bulan ke-7, dia bikin bulan 8, ya. Makanya saya mengatakan mirip sekali yang dilakukan Kristen. Kristen itu lebih nekat. Sangat nekat. Pondok daunnya dia buang, dia bikin namanya hari Natal. Ya. Nanti kalau kita tanya, Pak Pendeta, itu hari Natal mau tanggal 25 Desember di mana? Nggak. Jadi saya bilang Kristen lebih nekat. Kalau namanya zaman Yerobeam, dia tetap pondok daun, tapi bulannya 8. Ya. Terus namanya Yerobeam itu kan namanya imam-imam dibuang. Angkatlah dari kalangan biasa, saudara. Kita lihat apa yang dilakukan Yerobeam. Kalau kita baca namanya 1 Raja-Raja 12 di sana, ya, Raja-Raja 12 sampai 2 Raja-Raja 17, 2 Raja 17, ini namanya apa? Utara ini sampai habis, ya, habis dia saudara. Makanya kalau kita baca namanya 2 Raja-Raja 17, ya, 2 raja. Tadi kan katanya kejahatannya mereka ini utara ini, itu kan zaman Yerobeam. Jadi Yerobeam ini imam-imam dari orang Lewi dia buang, angkatlah imam-imam namanya dari kalangan orang biasa yang bukan keturunan Lewi. Terus yang paling parah lagi, pondok daunnya, itu pondok daun sehari namanya bulan ke-7, tapi dia bulan 8. Ini kejahatan. Akhirnya apa? Itu dari raja ke raja itu, kejahatan demi kejahatan. Ya. Yang paling parah lagi Yerobeam itu, selain merubah tadi namanya bulannya, itu dia bikin anak sapi. Jadi patung anak sapinya, satu di Dan, satu di Betes, saudara. Pergi lihat sana nyembah-nyembah anak patung ini. Ya. Kalau kita baca dulu namanya zamannya Mose ini, Aharon, kalau kau baca namanya Keluaran 32 di sana, itu mereka bikin anak sapi. Itu 1 ekor bikin. Tapi zamannya Yerobeam, 2 ekor. 2 anak sapi dibikin. Nyembah-nyembah anak sapi. Sampai namanya zaman apa? 2 raja-raja, zaman Raja Hosea. Ya. Itu kejahatan mereka dari generasi ke generasi. Sekalipun ada nabi di sana ini. Ada nabi yang paling terkenal, saya sudah khotbahkan yang lalu, ada nabi Elia, ada nabinya Elisa. Peringatkan namanya utara, tapi tetap bandel. Apa yang terjadi? Kalau engkau baca lengkap namanya 2 Raja-Raja 17, itu kan kalau nggak salah ada 41 ayat atau 40 ayat di situ. Kita baca saja ayatnya 13 sampai 14, ya. 2 Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 17 ayatnya 13-14. Yahweh telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Yahweh Tuhan mereka. Baca lengkap. Baca lengkap nanti engkau ini. Itu namanya 2 Raja-Raja 17. Supaya engkau tahu apa yang dilakukan namanya utara ini. Ya. Jadi dari zamannya Raja Hosea ini sampai detik ini, itu utara nggak tahu kemana. Ya. Ini hancur sama sekali. Diangkatlah namanya utara ini, buang ke Asur. Ke Asur itu daerah sana lah. Daerah Iran, Irak lah. Ya. Perbatasan kalau nggak salah Asur itu antara namanya Iran dengan apa? Suriah ini, saudara. Ya. Dibuang, digaruk. Kenapa digaruk? Tadi sudah jelas peringatkan supaya kembali kepada hukum undang-undangnya Tuhan atau hukumnya Tuhan. Tidak mau. Akhirnya apa? Zaman Raja Hosea, ya, di utara ini selesai segala-galanya, ya. Nah, kalau sudah selesai segala-galanya ini, akhirnya zaman namanya Yeskiel peringatkan Israel, ya, peringatkan kepada Israel ini supaya tidak terjadi zaman apa? Dari zaman Yerobeam sampai namanya Raja Hosea, saudara. Diperingatkan, ya. Tetap namanya
pandai sudah, ya. Akhirnya apa? Ya, utara itu sampai saat ini baru kemarin, berapa bulan yang kemarin itu tahun ini juga baru mereka kembali direbutlah ini namanya Samaria maupun Yudea, ya. Ya. Jadi mereka mau kembalikan nama Asia Samaria baru ini, Saudara. Ya. Coba kan berapa ribu tahun itu. Dari Hosea sampai saat itu berapa ribu tahun. Hilang kan Samaria. Tapi bangsa ini tetap bandel. Tetap tidak pedulikan, ya. Tetap ngeyel. Akhirnya dihukum bangsa ini, ya. Makanya saya mengatakan ikutilah khotbah ini, ya. Makanya kalau kita baca Mazmurnya Daud itu luar biasa loh, ya. Karena zaman Daud ini itu raja benar. Makanya saya mengatakan, ya, Raja Daud ini raja benar. Awan itu raja benar loh, ya. Berjalanlah waktu generasi ke generasi kan, baru zaman anaknya ini atau cucunya lah. Cucunya ini, ya, namanya Rehabeam kan cucunya namanya Raja Daud ini, ya. Terpecah kan dua ini, utara dengan selatan. Makanya penting sekali itu dibaca raja-raja ini, ya. Raja-raja, satu raja-raja berapa pasal? Ada 22 pasal. Dua raja-raja berapa pasal? Itu 25 pasal. Kalau engkau mau saja baca itu, aduh, tidak sembarangan kamu ngomong, tidak sembarangan ikut-ikutin Pak Pendetamu itu, tinggalkan apanya Taurat, dihukum nanti, saudara. Nggak gampang ini yang saya sampaikan ini. Ini yang saya catat dari dalamnya. Makanya kalau kita baca zaman Raja Daud ini, ya, karena Raja Daud ini kebanyakan namanya Mazmur itu Raja Daud. Mazmur Raja Daud, ya. Jadi Mazmur itu kebanyakan Raja Daud dan anak-anak buahnya, misalnya Asa itu. Nah Asa itu pimpinan puji-pujian, ya. Jadi Raja Daud ini yang kembali yang benar, ya, dikembalikan yang benar lah. Dia sangat mencintai hukum Tuhan, sehingga Raja Daud itu sukses. Perang di mana-mana, habislah musuh-musuhnya, karena dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Kalau kita baca kita lihat dulu Raja Daud ini, bagaimana dia raja benar. Kita kalau baca namanya 2 Samuel 8 ayat 15, kita perhatikan di situ, ini Raja Daud, ini raja benar, dia kembali kepada hukumnya Tuhan, dia sangat mencintai hukum Tuhan ini, dia sukses, ya. Segala bidang, peperangan, segala macam, dia sukses, kaya dan lain sebagainya. Baca, namanya 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi dia kembali namanya dia adalah raja keadilan dan kebenaran, karena dia sangat mencintai hukum-hukum Tuhan. Makanya kalau kita baca namanya hukum Tuhan yang paling mengagumi Taurat itu, karena Mazmur itu kebanyakan namanya Raja Daud. Mazmur, ya, Mazmur kebanyakan Raja Daud. Kalau kita baca namanya Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11, perhatikan di sini, ya. Jadi ini Mazmur Daud itu luar biasa. Dia kagum sekali namanya Taurat itu, segala-galanya bagi dia deh, ya. Dia sangat patuh. Dia tahu siapa yang disembah. Dia adalah yang disembah adalah Yahweh, ya. Jadi Taurat itu dianggap seperti emas. Baca namanya Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Taurat Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Orang yang berpegang akan hukum mendapat upah yang besar. Upah yang besar itu apa? Keselamatan. Raja besar ini, Raja Daud itu sebagai contoh. Dia tidak pernah ada pikiran itu untuk meninggalkan hukum Tuhan. Tidak. Makanya dia anggap namanya hukum Taurat, ya, seperti emas, ya, seperti madu. Madu itu katanya manis, lebih manis lagi namanya hukum Taurat. Mas itu murni, lebih murni lagi hukum Taurat. Kurang apa lagi, ya? Makanya Mazmur ini kebanyakan Mazmur Raja Daud. Tapi siapa yang nanti melanggar ini akan dihakimi, dihukumi, ya. Mazmur 28 ayat 4.
Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Balaslah mereka setimpal apa yang mereka lakukan ini. Ya. Karena memang zaman Raja Daud itu sudah menyimpang. Ya. Zaman Raja Daud itu sebelum Raja Daud memimpin Israel itu ada namanya Raja Saul. Saul itu menyimpang, saudara. Jadi raja yang setengah gila, namanya Raja Saul. Dia setengah gila. Ini kurang apa lagi Raja Daud ini, saudara. Goliat itu yang tingginya gede banget itu, Goliat itu. Dia hajar sama dia. Ya. Dia pakai batu loh, pakai ali-ali. Kalau di Sumba kita itu saya ahlinya ali-ali itu. Kena jidatnya mati tuh. Goliat itu orang Filistin, saudara. Dia bunuh sama dia, anak kecil ini. Karena apa dia bunuh? Aku datang dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Yahweh, katanya. Coba, ya. Kalau kita baca namanya 2 Samuel 17 di sana, ayat 45 di sana, engkau datang dengan lembing, dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Yahweh. Dengan gagah perkasanya ini, anak-anak kemerah-merahan, dia hajar itu namanya Goliat, mati loh, saudara, ya, mati. Coba kan, dialah yang kembalikan hukum yang benar ini, saudara. Itulah yang dibenci oleh orang Kristen. Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ini pembunuh ini. Harus kita lawan itu. Berapa keluarga kita sudah mati konyol yang gak karu-karuan seperti ini. Ya. Anaknya saja pun dihukum kok. Ya. Apalagi kita ini. Ya. Siapa yang meninggalkan kebenaran itu akan dihukum. Kita sudah baca tadi namanya Mazmur 28 ayatnya 4. Mazmur 62 ayat 12. Ya. Jadi ini adalah Mazmurnya Daud. Ya, Mazmur 62 ayatnya 12. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Akan membalas setiap orang akan perbuatannya. Ya. Akan dihukum. Ya. Kalau kita tidak sadar juga, ya saya tidak tahu lagi lah. Ya. Mazmur 98, memang di situ ayat 9, Mazmur 98 ayat 9, memang tidak tahu siapa ini pemazmurnya, tapi saya yakin pasti ini Raja Daud. Memang tidak ada tulisan di situ siapa pemazmur ini, tapi saya yakin namanya pemazmur ini adalah Raja Daud. Baca. Di hadapan Yahweh, sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Suatu saat nanti akan menghakimi bumi ini seluruh kolong langit. Pakai apa? Namanya keadilan, kebenaran itu apa? Keadilan dan kebenaran itu apa? Adalah hukum Taurat. Ya. Suatu saat akan dibuka siapa saja ini yang melanggar, siapa saja yang meniadakan hukumnya ini akan dia hukum, dia akan hakimi. Ya, ini dikasih warning kepada manusia. Ya, tapi tetap saja manusia ini tetap membutuhkan. Makanya saya mengatakan kalau saya baca namanya Kejadian dari Adam sampai kepada Noah ini, ya, hanya yang diselamatkan berapa orang? Dari Adam sampai Noah berapa orang? 8 orang. Amin. Suaramu yang kencang. Ya. Diselamatkan hal 8 orang. Apakah pada waktu itu jutaan orang enggak? Saya yakin jutaan orang. Jutaan orang loh, saya yakin itu. Kenapa saya yakin jutaan orang? Kalau dulu itu orangnya mati apa? 900 tahun baru mati sampai 1000 tahun. Coba bayangkan aja, ya. Mereka matinya sampai 1000 tahun. Jadi pasti manusia di sana itu bertumpuk-tumpuk, banyak sekali. Akhirnya apa? Ya. Pada waktu dihukum bumi ini, apa? Hanya 8 orang. Hanya Noah saja. Jadi Noah itu diselamatkan karena dia patuh kepada apa? Hukum Tuhan. Sekalipun lisan. Makanya dia itu dikatakan orang benar. Dia memperoleh namanya kasih karunia karena dia benar. Ya. Zaman itu katanya hanya Noah yang saya lihat benar. Amin. Ya. Tidak dihukum. Tapi jutaan orang dihukum mati gak karu-karuan, saudara. Ya. Kalau kita baca namanya Kejadian 6 sana ayatnya 8-9, perhatikan di situ. Ya, zaman Noah. Kalau kita baca namanya Kejadian 6 ayatnya 8-9. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah.
Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Coba kan, dia itu orang benar. Baca namanya Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Noah, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Hanya engkau satu-satunya yang benar. Jadi kalau orang Kristen bilang, oh kita hidup zaman kasih karunia, kita sudah ditebus dosa kita. Itu kata-kata tebusnya itu, itu saya tidak tahu tuh dia dapat ajaran mana. Yang di dalam kitab suci itu tebus dengan menghapus beda gak? Itu kalau orang cerdas pasti dia bedakan. Menebus dan menghapus. Kalau dia tebus itu diambil. Tapi kalau dia hapus itu dia buang. Oh, kita hidup zaman kasih karunia. Buat apa lagi Taurat ini? Sebelum dihukum, dengarkan yang saya sampaikan ini. Renungkan yang saya sampaikan hari ini. Sebelum nanti dia datang itu sebagai hakim. Anaknya saja dia hukum yang seberat-beratnya. Bayangkan saja, Yerusalem itu, bait suci, itu sudah 2000 tahun yang lalu, hancur. Makanya saya mengatakan Roma itu memang jahat. Yang menghancurkan namanya bait suci ini, yang menghancurkan ini Roma, saudara. Ini ajaran Kristen juga dari Roma. Nah, Roma lama ngajar sekarang suruh buang namanya hukum-hukum Tuhan itu. Tapi kalau kita selidiki di dalam kitab suci tidak ketemu. Malah sebaliknya. Makanya perlu sekali saya mengatakan ini, orang-orang Kristen, bacalah keempat penginjil ini. Baca yang baik ini keempat penginjil ini. Keempat penginjil ini adalah namanya Matitia, namanya Markus maupun Lukas maupun Yohanes. Baca ini keempat. Harus tuntas, Tidak pernah mereka mengajarkan supaya meninggalkan hukum Taurat. Tidak pernah ketemu. Sebaliknya mereka supaya orang kembali ke hukum Tuhan. Karena mereka tidak akan lawan Tuhannya mereka. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota masuk neraka? Bukan saya. Dia baca namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Kan bukan saya. Itu tegas. Gak akan main-main loh ya. Makanya kalau kita baca namanya Amsal 24 ayatnya 12, ini Amsal ini saya kasih tahu, Amsalnya siapa ini yang tahu? Amsalnya siapa? Salomo. Daud itu punya anak namanya Salomo. Salomo atau Shalom itu namanya damai. Jadi Salomo itu raja damai namanya. Jadi Daud ini punya anak namanya Salomo. Jadi namanya Amsal itu, saudara. Amsal itu, ada yang tahu Amsal apa artinya? Siapa yang tahu apa arti dari Amsal? Misalnya perumpamannya, contoh dan lain sebagainya. Itu arti daripada namanya Amsal. Ayat Amsal 24 ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Akan membalas itu manusia sesuai namanya perbuatan. Perbuatan muka kejahatan yang saya bilang tadi. Sampai saat ini begitu rame-rame. Orang Indonesia ini sangat membabi buta. Membabi buta, saudara. Coba kan. Mengajari orang kita tinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Padahal kalau kita baca keempat penginjil ini, tidak pernah kita ketemukan. Apalagi bikin namanya agama baru. Bukankah zaman rasul-rasul sudah agama namanya agama Yahudi ini? Akhirnya 70 tahun kemudian dihukum. Akhirnya apa? Yang namanya agama Yahudi bubar, saudara. Gak ada, Yerusalem hancur. Gak ada lagi, garuk habis. Bait suci dihancurkan. Makanya sekarang tinggal sisa ini tembok ini. Ya, mereka tembok rasa transparan. Sekarang kalau mereka cium-cium tembok, apakah Tuhan mengizinkan seperti itu? Zina namanya. Menyium-nyium tembok itu dikasih namanya selipan kertas, zina namanya kalau kau baca dalam kitab suci itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Dia tidak pernah menginginkan seperti itu sampai namanya Yerusalem hancur. Sudah diperingatkan berulang-ulang kali. Kembalilah kepada hukumku. Tapi kalau kamu tetap bandel, makanya apa yang kamu bangun ini,
Yang dari emas ini katanya akan hancur. Sekarang tidak ada benar-benaran. Rata dengan tanah. Sampai namanya tempat bayi suci tidak tahu lagi kemana sekarang. Ya, sampai ditumbuhkan rumput. Apakah nabi-nabi ingatkan mereka? Peringatkan. Ya, ini khususnya anaknya. Makanya saya mengatakan ini, marilah baca kitab suci ini. Saya mengajak. Betul kau kerja, tapi kan ambil waktu. Kau baca namanya kitab, sehingga engkau tahu isinya di dalamnya. Apakah manusia mendengar? Wah, sibuk katanya. Yang lu sibukin itu, umurmu 80, mampus juga, lu tidak pernah akan bawa dalam kuburan itu. Ya. Cepat atau lambat kau mati. Tapi kalau cepat atau lu mati, itu ada peringatan kita. Kalau kau baca namanya Luka 16 di sana itu, ya, makanya dia bilang ada orang kaya dan orang miskin. Pada waktu mereka mati dua-duanya katanya, orang Eliasar, bukan Lazarus ya, nama aslinya Eliasar namanya. Eliasar katanya kepangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu di alam maut. Akhir pada waktu alam maut katanya, Eliasar, Abraham, tolong deh Eliasar, turun ke sini, bawa air sedikit, kering benar di sini, panas di sini. Dia bilang, ya, atau paling tidak deh utuslah orang-orang sana itulah, orang matilah peringatan saudara saya masih ada sana. Dia bilang ada kitab mereka kitab Mose dan kitab para nabi. Coba ibu anak terakhirnya itu dari 30 atau 29 sampai 31 kalau nggak salah, supaya ini pendengar ini depan saya ini, ya, merenungkan ini saya mau beritahukan, ya, baca. Luka 16 tadi itu. Terakhir dari 29 atau berapa ayat itu? Dari 29 lah. Pak. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Mose dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Coba apakah tidak dibaca pendeta ini? Kok tetap saja mengajari orang supaya menyimpang dari hukum-hukum? Tidak dibaca ini. Ada kitabnya Pak Mose dan kitab para nabi. Kenapa begitu masifnya ini mengajari orang supaya tinggalkan ini? Itu tadi saya akan menghakimi. Gak gampang loh saudara. Ya, gak gampang. Ingat baik-baik ya. Tuhan itu tidak pernah akan mentolerir perbuatan. Setiap manusia akan bertanggung jawab. Ya. Kalau kita baca namanya Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah 12 ayatnya 13-14, Pengkhotbah 12 ayat 13-14, perhatikan di sini. Pengkhotbah siapa ini? Pengkhotbah ini siapa yang dikatakan pengkhotbah siapa? Namanya Salomo, saudara ya. Jadi pengkhotbahnya adalah namanya Salomo. Coba baca namanya Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Peganglah. Wajib. Mutlak. Kalau engkau baca di situ, saudara, jadi tidak ada peluang sedikit pun itu suatu saat nanti hukum Tuhan itu akan dibuang. Kau buang ini hukumannya berat. Nggak main-main, saudara. Anaknya saja dia hukum kok, masa kamu budak-budak ini tidak dihajar nanti habis-habisan. Ya? Saya mengatakan Kristen ini bukan dari Yerusalem. Kristen itu kan dari Yunani, dari Roma. Tapi menyimpang tidak sesuai namanya isi kitab suci. Ya toh? Yang saya pertanyakan ini, kalau kau bikin-bikin dari mana? Dasarmu apa? Ya, kenapa sih lu ibadah hari Minggu? Seada-adanya dia ngomong, itu kan Yesus bangkit pada hari pertama. Cobalah saudara, padahal di dalam kalau kita baca namanya hukum Taurat ini, atau hari Sabat ini, ditukik namanya loh batu pertama saudara. Ya. Tukik pakai jari Tuhan. Ya. Jadi tukik itu artinya
huruf huruf-huruf itu masuk di dalamnya, bukan pakai tinta. Coba kan dia tukik pakai tangannya. Kok enak-enak saja mereka nih yang tukik pakai jari tangan ini, lobat tuh pertama lagi, terus menipu orang. Nah, kalau kau menipu dengan sengaja katanya, nah dihukum seberat-beratnya. Bukan saya loh, saudara. Ini fakta. Makanya supaya kita ini tidak menuding-nuding orang sembarangan. Ya bacalah kitab suci. Saya bukan memfitnah, ada pasal dan ayatnya. Siapa yang mau menolak itu? Di mana ajaranmu Tuhan hukum Taurat itu dibuang? Kan tidak ada. Justru ini diperingatkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Makanya saya ada nabi, ini bukan sekedar nabi datang. Supaya Israel jaga ini, supaya tidak menyimpang dalam hukumnya. Kan itu tujuannya Tuhan. Tapi mereka mengolok-ngolok, saudara. Ya. Sampai Yesua saja pun bukan sekedar mereka ngolok-ngolok, dibunuhlah. Coba. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Kalau kita baca lagi, Yesaya yang paling nubuatkan, misalnya Yahweh itu akan menjadi manusia, Yahweh itu menjadi anak manusia. Ini Yesaya yang nubuatkan. Jadi zaman Yesaya itu sudah dicatat di situ, memperingatkan namanya manusia, Israel maupun bangsa-bangsa ini diperingatkan. Kalau kita baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5-6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Ya. Karena mereka melanggar, mengubah namanya hukum-hukum Tuhan ini. Ini kan zaman Yesaya sudah peringatkan. Makanya marilah engkau sadar. Hai orang-orang Kristen, mari aku baca dulu. Jangan langsung nanti, saya tinggal. Enggak, baca dulu kitab suci lah. Kalau engkau sudah baca dari Kejadian sampai pasti suatu saat akan tinggalkan dulu, nggak akan mau. Biarpun nanti dibilang kamu nanti sesat lah, apa segala, biarin aja mereka. Saya mau ikut saja seperti janda di Sarfat itu. Janda di Sarfat itu, saudara, nggak ada temannya. Temannya dia hanya anaknya, janda lagi. Dia bertahan dalam kebenaran. Pada waktu namanya orang Israel kelaparan nih, ini anaknya tadi sebenarnya kan tak ada kelaparan dong. Sudah diperingatkan, jangan melanggar hukumku, pasti lo tidak akan kelaparan, tidak mati dengan penyakit. Semua dijamin di dalamnya, tapi mereka melanggar. Makanya saya mengatakan dari generasi-generasi mengutus namanya nabi-nabinya. Kenapa dia ngutus? Karena dia sayang namanya orang Israel, tapi mereka mengolok-ngolok, menghina namanya firman, saudara. Akhir menghina. Zaman Yeremia, garuklah sana, buang ke Babel. Akhir nangis-nangis kan. Yerusalem ini yang dibangun oleh Salomo itu, yang dari mana? Hancur. Yang menghancurkan ada namanya Nebukadnezar itu 70 tahun. Babak belur. Nah, dalam pembuangan juga pun tetap melakukan dosa. Itu tadi kita sudah baca namanya Yehezkiel, saudara. Yesaya 26 ayat 19-21. Perhatikan di sini Yesaya 26 ayat 19 sampai 21. Ya Yahweh, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Yahweh ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Yahweh mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Coba kan, sembunyilah sebentar. Karena kesalahan mereka kan dibuang ke seluruh dunia, kan sembunyi sebentar. Ini mereka ini, namanya Eropa ini, kan orang Eropa yang membunuh. Coba, berlumuran darah itu, tangan-tangannya orang Eropa itu. Yang membunuh mereka siapa? Ya? Hitler itu ada agamanya nggak? Terus di lehernya yang palang-palang itu apa? Ya? Yang membunuh mereka ini siapa? Hanya nggak ngaku saja, orang Kristen itu nggak ngaku. Ya? Pokoknya namanya Hitler sadis. Ya, bengis katanya. Ya? Bukan oknum. Jadi namanya zaman Hitler itu bukan oknum. Orang Jerman bukan oknum.
Gitu. Ini fakta. Bunuhlah namanya orang-orang Yahudi ini, saudara. Sadis. Itulah tadi, sembunyilah sebentar. Saya akan menghukum namanya yang tangannya berlumuran darah ini. Suatu saat nanti akan dihukum ini, saudara. Nggak bakalan lewat itu. Ya. Mereka jangan bilang, kami akan melupakan. Tuhan itu tidak melupakan. Ya, diperlakukan anaknya seperti itu, dibunuh dengan sadis itu. Ya. Mereka bunuh namanya dulu, bukan langsung tambah, bukan. Nah, taruhlah di ruangan-ruangan gas itu dilempar-lemparkan saja, lempar hidup-hidup. Coba kalau kau mati di ruangan gas itu, saudara, bukan mati langsung mati. Ya. Coba bergeliat-geliat dulu baru mati. Siapa yang membunuh mereka ini? Ya. Katanya ada 6 juta orang besar, gila. Ya. Sudah dibuatkan mereka supaya mereka tidak menyimpang, tapi mereka akhirnya apa? Dibantailah namanya mereka ini. Perang Dunia Pertama sampai kedua. Ya. Ini yang berlumuran darah, saudara. Jangan bilang nanti tidak akan hukum ini. Siapa yang nyimpang-nyimpang ini hukumnya Tuhan ini, ya? Tunggu waktunya. Lu bukan saya loh ini, saudara. Ya, makanya kalau kau lihat judulnya sana Yesaya 24 itu, apa judulnya Yesaya 24 coba? Judulnya apa? Ini dikasih, sebenarnya tidak ada judul ya. Kitab suci tidak ada judul, tapi lembaga kita kasih judul. Judulnya apa itu? Nubuat tentang akhir zaman. Nubuatan akhir zaman. Bagaimana menghukum namanya yang dengan sengaja ini merubah hukum ini. Ya? Makanya dia bilang apa? Tinggal sedikit, saudara. Jadi tinggal sedikit nanti orang. Ya? Sinkron enggak dengan namanya Matitia 7 ayatnya 13-14. Sinkron enggak dengan nubuatan Yesaya ini? Sinkron. Ya? Makanya dia saya akan hukum tinggal sedikit orang ini. Sinkron nggak dengan namanya Matitia atau orang Kristen bilang Matius kan? Itu yang orang-orang Kristen suka sekali ganti-ganti nama orang ini. Ya? Matius lah kalau di Indonesia Matius, kalau di sana Eropa namanya Mateo. Mereka suka, nggak apa-apa itu bahasa Pak katanya. Bapakmu nggak ngerti, dibilang kita nggak ngerti, orang goblok-goblok tolol ini. Ya? Mereka bilang nggak ngerti. Coba Matitia 7 ayatnya 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Coba sekarang kan, kalau kita ibadah Sabat ini berapa orang sih? Di dunia yang kembali kepada khas kecil. Kalau orang Kristen bangga betul, wih, kami banyak. Ya? Coba kan, jangan ikutkan kebanyakan orang yang menyimpang dalam hukum. Ya? Kami banyak, kami miliaran, kami kuasai dunia. Betul namanya iblis itu kuasai dunia. Ya? Kita lihat di Eropa sana itu. Ya? Ada sekarang di Belanda itu, jadi ada namanya undang-undang dikawinkan kedua jenis orang. Ya? Sesama jenis. Amerika juga sudah. Coba kan itu yang diandalkan seperti itu. Padahal di dalam kitab suci itu dilarang keras. Sangat dilarang, saudara. Itu kan ajaran-ajaran dari sana. Kristen kan dari sana, coba. Sudah bubar namanya sebab abah itu seperti itu. Kawin antara jenis, coba. Apakah kitab suci mengajarkan itu? Tuhan mengajarkan. Karena apa dia bilang? Kita zaman kasih karunia, kita hidup ini orang Kristen, kita zaman kasih karunia. Yesus sudah menebus dosa saya. Tapi kalau kita baca Galatia tadi bilang, tibalah waktunya mengutus anaknya menebus mereka yang apa? Yang takluk kepada hukum Taurat. Yang ditebus dengan darahnya itu bukan yang menolak Taurat, tapi yang mengamalkan Taurat. Itu yang ditebus. Isi kitab sucinya itu Galatia nggak boleh tolak. Ya. Hanya mereka menyimpang di dalam itu, iya. Makanya yang paling mereka Kristen ini yang paling mereka, kalau Taurat itu kita diajarkan kebencian katanya mereka ya. Diajarkan kebencian, tapi Tuhan kita Yesus itu ajarkan kita kasih. Ya. Jadi mereka bikin sendiri di dalam. Contoh yang namanya Matitia 5 ayatnya 43. Perhatikan ayat 43 ini. Ini senjatanya orang Kristen ini. Karena di situ mereka robak. Jadi seolah-olah namanya Taurat itu ajarkan kebencian.
Ini perbuatan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ini. Matitia 5 ayatnya 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Cobalah, ada firman katanya apa? Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Makanya kalian ini yang dipegang sekarang itu, wah Yesus itu dia adakan kasih kita. Katanya ini dongo-dongo ini. Dia baca ayatnya 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sedangkan ajaran Taurat katanya bencilah musuhmu, sedangkan Yesus itu katanya kasihilah musuhmu. Ini namanya pembunuh ini. Dia bikin akhirnya banyak orang yang menghujat Taurat, banyak orang memilih. Tapi kalau kita baca namanya tadi, Matitia 5 ayatnya 43 ini kan kutipan dari namanya apa? Imamat 19 ayat 18 baca. Ini kutipan dari situ. Perhatikan Imamat, karena dia bilang ada tertulis di situ, catatan kakinya itu Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Tidak pernah ada katanya bencilah musuhmu. Inilah yang ditambah. Inilah senjata orang-orang Kristen ini. Kami akan hidup zaman kasih karunia. Yesus mengajari kami kasih. Sedangkan Taurat itu sadis. Buanglah Taurat ini. Banyak yang mati, banyak yang mampus. Ya, karena tulisan-tulisan dia dipelintir, diserong-serong. Ini fakta. Bukan saya mengada-ngada. Makanya saya teliti kitab suci ini. Ya, bertahun-tahun. Makanya kalau ada yang coba-coba, ya, itu sesat menghadap saya. Ayo, menghadap saya bawa kitab yang sama. Ya, menghadap kita debat langsung di berhadapan muka. Itu yang saya bilang bahasa angkat jempol. Ya, saya teliti kitab suci ini bertahun-tahun. Ya, jadi banyak sekali ajaran-ajaran di dalam yang tidak benar. Ya. Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang. Karena lebarnya jalan itu banyak sekali orang yang masuk katanya. Coba kan kalau kau bacain. Ya, kalau saya mengatakan itu hukum Taurat itu ya, tidak kekal sampai selama-lamanya. Maka kata Yesua, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 yota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 yota masuk neraka, bukan saya. Kalau engkau baca namanya Matitia itu 5 ayat 17 sampai 20. Jelas loh itu. Ya? Coba seenaknya siapa? Coba sekarang siapa yang berani nantang sama saya ini? Coba jawab itu yang saya katakan tadi. Belum yang lain-lain ya. Belum nanti saya baca namanya Matitia 19, Matitia 22, Markus 12, Lukas 10, maupun nanti Yohanan. Gitu? Coba kan, belum nanti ini baru 1 nih, Rasul ini belum yang 3 kalau saya buat. 4 orang tidak pernah ketemu kan di dalamnya. Suatu saat nanti bikin ibadah baru. Pada waktu mereka kan sudah ada ibadah baru itu, namanya agama baru, namanya agama Yahudi dengan kitabnya Talmud itu. Makanya, hai kamu ular-ular bludak, hai kamu keturunan jahat-jahat ini, ya. Akhirnya apa? Ya, peringatkan pada waktu Yesua datang ke bumi ini supaya kembali kepada Tauratnya. Ternyata imam-imam besar ini tetap namanya berkomplotan dengan Roma, itu akhirnya Yesua dibunuh ini kan. Akhirnya 70 tahun kemudian sampai saat ini. Sadar nggak ini? Ya? Lihatkan namanya apa sananya, apanya utara itu dibersihkan namanya nggak ada. Tidak sadar juga akhirnya mereka bikin lagi ibadah baru lagi. Ya? Ya? Bikin ibadah sampai zaman Yesua, peringatkan juga, kembali kepada hukum, tak mau. Akhirnya 70 tahun kemudian dihancurkan oleh namanya apa? Titus ini sampai saat ini. Ya? Coba kan. Karena oleh belas kasihan saja Tuhan, dia ingat perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga Tuhan itu pulangkan lagi tanah perjanjian ini. Apa pada waktu mereka tarang aman nggak? Tidak pernah aman. Coba dulu kan zamannya Yom Kippur berapa ribu orang dibantai. Berapa tahun yang lalu dibantai sampai saat ini belum selesai juga perang namanya apanya Palestina ini, hancur-hancuran. Ya? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu itu saudara. Selama mereka belum sadar itu mereka tidak akan aman. Tapi ada waktunya nanti
mereka berseru kepada nama kembali kepada hukum, maka selesailah dunia ini. Supaya engkau punya pemahamannya, makanya bacalah namanya Yeremia pasal 31 maupun Yehezkiel pasal 36. Ya. Kalau engkau baca itu, ini yang anaknya tadi ini, ya, suatu saat dia akan pulihkan, tapi kalau kita tidak ada, seperti kita tempelan, ditempel, tidak kau ikuti hukumnya, dia tebang dan dia akan buang. Baca namanya Roma 11, ya. Baca lengkap namanya Roma 11 supaya engkau punya pengetahuan yang benar. Jadi namanya Yesaya ini udah diperingatan tadi kita sudah dengar bersama. Akhirnya kita lihat lagi. Habis Yesaya ini ada namanya Yeremia, ya. Yeremia sendiri pun Yeremia itu selama 23 tahun peringatkan terus menerus supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Mereka tidak pernah mau apanya lagi. Akhirnya benar-benar dihukum, ya. Akhirnya zaman Yeremia ini kan selesai sudah sampai saat ini, ya. Yerusalem hancur, bait suci sudah nggak ada, udah buang ke Babel sana. Karena itu tadi dihukum, ya. Dihukum itu saudara. Ya, jadi anaknya sendiri dihukum. Baca namanya Yeremia 9 ayat 25-26. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya. Orang Mitsraim, orang Yehuda, orang Edom, orang Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Coba kan suatu saat akan dihukum. Ya. Dia akan hukum kita ini cepat atau lambat, anaknya saja dia hukum, apalagi kita ini. Suatu saat nanti, kita tidak tahu ini, kita lihat kan mendung-mendung beginilah. Kan aneh tahun ini kan. Sampai sekarang ada banjir di mana-mana, malapetaka di bumi ini luar biasanya kan gitu kan. Amerika tuh dikasih kebakaran dan banjir bermacam-macam malapetaka dihantam ini di dunia ini. Itu kan saya bilang tadi, nubuatan Yesaya 24 itu baru awal saudara, belum puncaknya. Ya. Suatu saat puncaknya, nanti kan mungkin dengan api kan, dia turun nanti dengan segala kegemilangan yang pada waktu belum kita diketok palamu. Itu baru kita lihat saja pun sudah mati, saudara. Ya. Sudah mati, saudara. Dengan segala kegemilangannya, kemuliaannya, dia turun nanti di bumi untuk namanya menghukum bumi ini. Itu kan tadi kan sudah dikasih warning kita melalui namanya Yesaya 24, saudara. Ya. Jadi Yeremia tadi kita sudah dengar, tadi Yeremia 9 ayat 25-26. Yeremia 17 ayatnya 9-10. Coba kalau bayangkan kita baca Yeremia ini, bagaimana ini bangsa ini sudah membatu hatinya. Nah, sebelum baca itu Yeremia 17, baca ayat 1 dulu. Baca ayat 1 dulu. Nah, sebelum kamu baca Yeremia 7 9-10, baca ayat 1 dulu. Perhatikan ayat 1 di sini. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka, pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Coba kan, hatinya bukan membatu lagi. Jadi intan, jadi kalau bor-bor minyak di dalam itu ya saudara ya, kan kalau bor minyak di kan dalam sekali. Jadi kalau besi itu, kalau pakai besi itu saudara, itu nggak kuat, meleleh besinya. Tapi kalau batu intan itu dia hantam, dia akan bor di dalamnya itu kan. Jadi bor-bor itu, yang dalam itu di matanya dia pakai intan. Itulah dosanya katanya. Dosanya namanya apa? Orang Israel. Makanya Yeremia 17 ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Coba kan, ini sudah batu intan, sudah membeku, makanya aku akan akhirnya dihukum nggak orang Israel? Dihukum 70 tahun, dibuang ke Babel. Ya. Ini diperingatkan terus-menerus selama 23 tahun. Yeremia itu selama 23 tahun diperingatkan terus-menerus. Saya 25 tahun. 25 tahun peringatkan, ayo mari kita baca kitab suci, diketawain. Diketawain. Ya, diketawain gitu. Ya, didengarin gitu aja gitu kan. Selama 25 tahun saya ajak orang, ayo kita sharing firman Tuhan. Ya, ayo baca kitab suci Tuhan. Jangan dengarkan saya deh, baca dulu kitab suci, ya. Baca dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, berurutan, ya. Kagak ada yang merespon juga. Akhirnya teman-teman saya
teman-teman dulu dari tahun 2000 itu bapak-bapak yang kekar banget mati semua. Saya mengatakan, ayo kita baca kitab suci, Pak. Kita tidak ada penyakit karena misterius ini kan. Coba mari kita baca kitab suci, mari kita sharing firman Tuhan. Gak mau. Malah dibilang saya itu sesat. Akhirnya apa? Banyak yang mati. Mati loh, saudara. Ya. Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Lihat sama kita ini, terbuka, kita nggak ada ngalangin. Tuhan itu nggak tidur, nggak akan tidur. Tuhan itu tidak tidur. Makanya nanti akan dihukum kita, ya, sesuai perbuatan kita, kelakuan kita, ya. Mau ikut nggak namanya Pak Pendeta? Ya, mendingan kau kembali kepada hukumnya Tuhan, belajar namanya isi kitab suci ini. Matthias 12 ayatnya 34 sampai 37, yang coba. Matthias 12 ayatnya 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu dulu juga akan dihukum, ya. Yang dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak, siapa? Kepada siapa ini yang dia katakan tadi? Hai kamu keturunan ular beludak, orang asing, orang Yunani atau orang Israel? Orang Israel. Orang Israel. Kenapa dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak? Kenapa? Membelok-belokkan hukum. Mereka sudah tinggalkan namanya hukum Taurat, tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ada namanya agama baru mereka, agama Yahudi. Ada kitabnya mereka, namanya apa? Kitab Talmud ini, saudara. Makanya mereka dijuluskin, hai kamu bangsa yang jahat. Ya? Kenapa dibilang jahat? Karena mereka menyimpang dalam namanya hukum Tuhan. Sudah sekian lama. Dari pembuangan ke Babel itu waktu pulang, sampai datang Yesus 600 tahun, mereka bikin namanya ibadah baru. Ya? Agama Yahudi. Kitabnya namanya Talmud. Makanya saya mengatakan, orang Kristen juga pun memaksa-maksa orang. Oh, ini ada zaman perjanjian baru. Nanti kalau saya tanya, di mana pasal berapa, ayat berapa perjanjian baru? Ya, ada catatan saya. Nggak ada berani itu. Coba di YouTube itu nggak ada tuh. Saya sampaikan nggak ada yang berani itu yang jawab-jawab. Mungkin dilihat dia abaikan saja. Tidak ada. Ya. Saya berani nantang. Ya. Saya berani nantang, saudara. Ya. Jadi ingat baik tadi, menurut ucapanmu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu dulu akan dihukum, ya. Karena dia datang nanti, dia sebagai hakim, ya. Baca namanya Matthias 16 ayat 27. Perhatikan ini, Matthias 16 ayat 27 ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Coba kan, dia datang dengan kemuliaannya. Makanya saya mengatakan, belum kita ini diketok palanya, itu lihat aja sama dia, banyak orang yang mati, saudara. Ya. Dengan segala kemuliaannya, katanya mungkin bumi ini akan kebakar nanti, saudara. Ya. Ya. Dia akan kebakar, saudara. Datang dengan namanya kemarahan yang luar biasa. Kenapa dia marah? Karena mereka sudah tinggalkan hukum ini. Ya. Makanya dia datang itu sebagai hakim. Hakimi orang-orang yang menyimpang dalam hukum-hukumnya ini. Dia akan menghakimi. Ya. Makanya perhatikan, ya. Itulah yang sampai saat ini tidak memperhatikan orang-orang. Misalnya Matthias 25, ayatnya 31 sampai ke 46 ini. Perhatikan di sini, saya mau beritahukan ini kepada namanya orang Kristen ini. Ya. Kau catat baik-baik ini. Dia tidak pernah akan tanya pada waktu engkau datang kedua kalinya. Dia tanya lu sekolah di mana, segala macam dia tidak tahu. Sederhana sekali pertanyaannya dia. Makanya kita ini diperumpamakan seperti namanya domba dan kambing. Domba itu ada sebelah kanannya, kambing itu ada sebelah kirinya.
baca namanya yang keras, namanya Matitia 25 ayatnya 31 sampai ke 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal." Tapi orang yang benar apa sih? Makanya banyak sekali orang tidak tahu itu apa kebenarannya. Pak Pendeta itu 100% tidak tahu itu apa kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud adalah apa? Hukum Taurat. Kalau tetap namanya kebenaran itu sampai mati pun itu, maka engkau terhindar daripada namanya apa? Penghakiman. Ya. Kebenaran itu berasal dari mana? Taurat. Kalau kau baca namanya Galatia 3 ayat 21, nah, supaya orang tahu itu apa kebenarannya. Kalau engkau bertahan dalam kebenaran itu, tidak menyimpang dari kebenaran itu, tidak pernah akan dihakimi, tidak pernah akan dihukum. Ya, akan terhindar dari namanya siksaan ini. Ya, namanya Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat, saudara. Ya. Kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ya. Makanya tadi kan kita ini seperti namanya apa? Domba dan kambing. Sebelah kanannya adalah domba, sebelah kiri adalah namanya kambing. Makanya kalau kita baca namanya nubuatan-nubuatan namanya nabi-nabi itu, khususnya Nabi Daniel itu, tercatatlah di sana itu namanya Yunani itu lambangnya kambing. Ya. Kenapa dia lambangnya kambing? Karena dialah yang merubah hukum-hukum Tuhan itu, gitu kan. Jadi Daniel mencatat di sana, Daniel 7 ayatnya 25, sebaiknya ya Daniel 7 itu dibaca lengkap. Tapi kita ambil saja namanya ayat 25, ya. Jadi nubuatan Nabi Daniel ini, makanya orang Yunani atau orang Kristen itu lambangnya kambing, ya. Bukan saya loh ya. Yang merubah-rubah hukum ini adalah lambangnya kambing, gitu kan. Coba yang merubah hukum ini tidak lain tidak bukan ini adalah namanya Yunani ini. Dia robah, ya, dia robah hukum. Akhirnya tadi ajarannya yang seharusnya namanya kita ibadah hari Sabat, dia bikin Minggu. Seharusnya kita namanya Pondok Daun. Kalau kita baca namanya Yohanan 7 di sana, Yesua sendiri pun merayakan Pondok Daun. Terus juga pun Pesak, dia tidak menolak Pesak karena dia adalah domba Pesak itu tadi. Dia tidak melanggar waktu dia jadi manusia itu, gitu.
Jadi sangat jelas di situ dinubuatkan oleh namanya Nabi Daniel itu lambangnya namanya orang-orang Yunani itu karena ajaran Kristen kan dari Yunani ini. Coba kita baca namanya Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dia dengan sombongnya, dia melawan, dia robah namanya hukum Tuhan. Yang dirobah hukum Tuhan termasuk ini namanya hari Sabat, hukum Tuhan, karena memang dirobah itu termasuk semua ajaran-ajaran, semua nama-nama Tuhan, nama orang diganti nama Tuhan, termasuk namanya hari-hari raya, semua diganti. Ini sudah dinubuatkan Daniel. Makanya lambangnya Yunani itu kambing. Baca namanya Daniel 8 ayatnya apa? 20 sampai 21. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Coba kan? Jadi dari Yunani tadi, dari penjajahan tadi namanya selama 70 tahun mereka kembali lagi, diterimalah namanya Yunani ini. Jajalah Yunani ini selama 600 tahun. Nah, zaman penjajahan Yunani inilah bikin namanya ibadah baru namanya. Orang Israel namanya agama Yahudi. Kitabnya mereka namanya Talmud, saudara, selama 16 tahun. Ya. Makanya zaman Yesua itu kan diperingatkan mereka supaya, tapi mereka tidak mau. Jadi lambangnya mereka Yunani itu kambing. Ya. Karena ajaran Kristen itu dari sana, jadi itu lambangnya kambing. Makanya tadi kita sudah baca namanya Matitia 25 ayatnya 31 sampai 44 dilambangkan kita itu seperti namanya domba dan kambing. Kambing itu orang-orang Yunani dilambangkan kambing. Kenapa sih namanya Persia itu dilambangkan domba? Karena di sana ada yang percaya Tuhan, termasuk namanya Nebukadnezar, dia yang hancurkan Yerusalem bait suci. Akhir hidupnya dia percaya kepada Tuhan. Ada namanya Darius percaya kepada Tuhan. Ada namanya Artasasta percaya kepada Tuhan. Ada namanya Raja Kores percaya kepada Tuhan. Raja Kores lah yang bangun namanya Yerusalem yang dihancurkan oleh namanya Nebukadnezar. Jadi inilah orang-orang Persia, lambangnya mereka kambing. Kalau Yunani ini kan memang lambangnya kambing. Persia lambangnya domba. Hah? Persia lambangnya. Oh ya, Persia dan Media itu lambangnya domba, sedangkan Yunani itu lambangnya kambing. Susah dikasih tahu. Dia begini salah, tidak benar ini. Wah, itu sesat dia itu. Sesat, nggak ngerti dia itu. Itulah jawaban-jawaban yang kita terima sampai saat ini. Roma, terakhir Roma 2 ayat 5 sampai 11. Terakhir ini Roma 2 ayatnya 5 sampai ke 11. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Tuhan tidak memandang bulu. Jadi tidak memandang bulu ya. Lu tahu, dikasih tahu ini kebenaran itu, lu tahu lah, tetap lu ngeyel, suatu saat nak dihukum. Ini Roma lo. Makanya saya bilang khususnya engkau orang Kristen ini, ya, kalau engkau mendengar hari ini kau catat, bacalah namanya Roma 11 dengan lengkap, ya, supaya kau tidak boleh ditipu. Amin. Amen. Tuhan memberkati. Haleluya.